Cincin Perintah Kaisar Naga 4844 hingga 4849. Bersama suara serak, novel fiksi ini dilanjut. Sebuah gua di suatu tempat di dunia surgawi. Saudaraku, kamu benar-benar pandai menilai orang. Formasi besar langit dan bumi akan segera muncul. Ketika saatnya tiba, jika kita menghancurkan formasi itu, kita akan bebas. Kata iblis formasi dengan gembira saat dia melihat fenomena aneh langit dan bumi yang tiba-tiba muncul di dunia surga dan manusia. Tentu saja, penglihatanku selalu lebih baik darimu. Kata leluhur pola ilahi dengan ekspresi bangga di wajahnya. Lupakan saja, ini adalah sesuatu yang dikirim ke depan pintu rumahmu. Apa hubungannya denganmu? Ayo main catur. Dengan formasi biasa-biasa saja yang kau ajarkan padanya, ketika formasi besar langit dan bumi benar-benar muncul, dia mungkin tidak dapat menghancurkan formasi itu. Dia akan membutuhkan aku untuk mengajarinya. Iblis formasi memutar matanya. Gerakanmu bahkan tidak sebaik gerakanku, dan kau masih berani mengatakan itu. Leluhur pola ilahi berkata dengan nada meremehkan. Omong kosong. Jangan berpikir kau bisa meremehkanku hanya karena kau kakak seniorku. Jika kau tidak menerimanya, cobalah saja. Iblis formasi itu marah. Coba saja, aku tidak takut padamu. Leluhur pola dewa melemparkan bidak catur. Ayo, kedua pria itu mulai bertarung lagi. Mereka tidak tahu sudah berapa kali mereka mengalami pertarungan semacam ini. Hanya ketika mereka lelah bertengkar, kedua orang itu akan berpisah. Tempat yang tidak penting, gerbang Taoisme. Sentian telah berlatih dengan Li Chunfeng dan Nan Batian selama sebulan. Meskipun alam Sentian telah dinaikkan ke tingkat keempat Mahayana di bulan ini, Sentian tidak bersantai. Ketika dia mulai bertarung dengan Li Chunfeng dan Nan Batian, dia sering dikalahkan, tetapi sekarang dia dapat dengan mudah bertarung melawan mereka. Pada bulan ini banyak sekali pendeta yang telah memasuki tangga surga juga keluar dari sana. Suan Bin dan yang lainnya, begitu pula Lin Kevan, juga keluar dari tangga, hanya Yun Li yang seharusnya masih berada di lantai 4. Banyak di antara mereka yang memasuki tangga surga bukan dengan niat untuk melewati 9 tingkat dan masuk surga. Kebanyakan orang hanya ingin memasuki dunia pendakian tangga, mendapatkan sejumlah sumber daya, atau mendapatkan sejumlah pelatihan. Tidak mudah untuk lulus level ke-9. Tuan Muda Ming juga keluar dari tangga menuju surga. Dia tampak sangat bersemangat. Tampaknya dia telah memperoleh banyak sumber daya dari dunia di dalam tangga menuju surga. Hei, anak ini benar-benar telah mencapai alam yang lebih tinggi hanya dalam waktu 1 bulan. Ketika Ming Shao datang ke Sekte Tao, dia menemukan bahwa Sentian benar-benar telah maju dari alam Mahayana tingkat ketiga ke alam Mahayana tingkat keempat. Dan tampaknya Sentian tidak tinggal di dunia tangga menuju surga. Tuan Muda Ming, para saudari dari Sekte Huofen tidak berada di Sekte Tao sekarang. Sepertinya mereka masih menaiki tangga menuju surga. Ini adalah kesempatan yang bagus untuk menghadapi Sentian. Kata lelaki tua berambut merah itu dengan suara rendah. Tuan Muda Ming, sekarang memang saat yang tepat. Qian Xiaohan juga datang ke Tuan Muda Ming dan berkata, sekarang Qian Xiaohan ingin membunuh Sentian apapun yang terjadi. Tuan Muda Ming, jika kita bekerja sama, itu sudah lebih dari cukup untuk menghadapi Sentian. Huo Zhenfeng, kepala keluarga Huo, juga berkata dengan tergesa-gesa. Sentian memiliki kebencian yang mendalam terhadap mereka, jadi mereka ingin segera membunuh Sentian. Ming Shao mengangguk, lalu menatap para biksu berjubah hitam yang mengikutinya. Fuseng, kalian berdelapan pergi menemui Sentian. Kebetulan kalian semua adalah kultivator pedang. Pemimpin dari 8 biksu berjubah hitam itu mengangguk, baik, Tuan. 8 orang itu melepaskan jubah hitam mereka, dan semuanya mengenakan pakaian kain ketat, dan mereka juga membawa kotak pedang di punggung mereka. Sekilas, orang dapat mengetahui bahwa ke-8 orang itu adalah kultivator pedang. 8 pendekar Gunung Iblis. Melihat pakaian ini, Huo Zhenfeng dan Qian Xiaohan sangat terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa 8 pendekar Gunung Iblis, yang telah lama menghilang, akan berada di 4 istana dunia bawah saat ini. 8 sosok itu lenyap dalam sekejap, lalu 8 aura pedang yang sangat tajam muncul di langit. Manusia dan pedang menjadi satu. Sentian, yang sedang berlatih, mengerutkan kening sejenak, lalu mendongak dengan ekspresi serius.
8 energi pedang ini jelas bukan berasal dari kultivator biasa. Merasakan aura ini, pihak lain pasti dapat mencapai level keempat alam transformasi abadi, atau bahkan lebih tinggi. Ketika 8 pedang energi ini jatuh di depan Sentian dan berubah menjadi 8 biksu dengan kotak pedang di punggung mereka, alis Sentian mengernyit lebih dalam. 8 pendekar pedang Gunung Iblis. Ketika Lin Kevan melihat 8 orang ini, ekspresinya menjadi sedikit jelek. Paman keempat, apakah kamu mengenal mereka? Sentian bertanya. Tentu saja, 8 pendekar pedang Gunung Iblis juga merupakan tokoh terkenal beberapa tahun yang lalu. Sayang sekali mereka adalah pembudidaya sihir. Kemudian ku dengar mereka diburu dan akhirnya mati di tangan seorang ahli. Aku tidak menyangka kalau 8 pendekar pedang ini masih hidup, dan tampaknya kekuatan mereka telah meningkat pesat. Lin Kevan berkata dengan kaget. Teman-teman Taois, saya tidak punya dendam terhadap kalian. Saya heran mengapa kalian ada di sini. Sentian bertanya pada 8 pendekar pedang. Dia tidak tahu bahwa orang-orang ini semuanya berada di bawah 4 dunia bawah. Kami dari 4 istana dunia bawah. Kami mengikuti perintah Master Ming untuk membunuhmu, kata pemimpin Fuseng. Bagaimana 8 pendekar pedang berkemauan keras itu menjadi orang-orang di bawah 4 dunia bawah? Bukankah semua pendekar pedang terbuat dari besi dan baja? Lin Kevan bertanya dengan kaget. Sentian juga terkejut. Dia tidak menyangka bahwa 8 biksu berjubah hitam yang mengikuti Tuan Muda Ming ternyata adalah 8 kultivator pedang ini. Harus kuakui, keempat alam baka itu memang sangat kuat, terutama Tuan Ming ini, yang mampu membuat begitu banyak orang kuat menyerah. Paman keempat, apakah kamu sanggup menangani 8 orang ini? Sentian bertanya. Lin Kevan tertegun dan menatap Sentian, jika menurutmu pamanku tidak perlu, katakan saja langsung, tidak perlu melakukan ini. Bukan itu maksudku. Sentian tersenyum. Apa maksudmu? Kurasa kau hanya menganggapku tidak berguna. Apa kau ingin aku mati agar kau bisa memberikan lebih banyak harta di kota Ryue kepada adik perempuanmu? Lin Kevan memutar matanya ke arah Sentian. Sentian terdiam. Bahkan jika Lin Kevan tidak mati, seluruh kota matahari dan bulan akan menjadi miliknya. Tuan Sen, bagaimana dengan kami? Kata Suan Bin dan yang lainnya. Sentian tahu bahwa meskipun Suan Bin dan yang lainnya juga telah menerobos ke alam transformasi abadi, mereka masih harus menempuh jarak yang cukup jauh untuk mengejar para pembudidaya pedang di depan mereka. Lalu dia melihat Li Chunfeng dan Nan Batian. Tuan Sen, jika kita bertarung 1 lawan 8, itu mungkin akan sulit. Li Chunfeng berkata dengan jujur. Bagaimanapun, kekuatan mereka belum pulih. Di tempat tanpa harapan ini, mereka hanya bisa mengandalkan batu peri yang diberikan oleh Sentian untuk mencegah kekuatan mereka menurun. Berlatih dengan Sentian setiap hari juga menghabiskan banyak sumber daya. Kalian berdua di mana? Sentian bertanya. Kita bisa mencobanya. Nan Batian mengangguk. Sentian baru saja hendak berbicara dan membiarkan Li Chunfeng dan Nan Batian menemui 8 pendekar pedang terlebih dahulu. Pada saat ini, Fuseng, pemimpin 8 pendekar pedang, berkata, Sentian, sebagai seorang pendekar pedang, aku tidak pernah menindas yang lemah dengan jumlah. Bagaimana kalau kau dan aku bertarung 1 lawan 1? Kau mengikuti aku. Sentian memandang Fuseng. Ya, aku akan bertarung denganmu dalam ilmu pedang. Fuseng mengangguk. Baiklah, tapi kamu tidak boleh menangis, kata Sentian sambil tersenyum. Pasti kamu yang menangis. Setelah berkata demikian, Fuseng langsung melompat berdiri. Sentian mengangkat sudut mulutnya, dan badannya melayang di udara. Tuan Sen, ini adalah kesempatan bagus untuk menggunakan benda ini untuk melatih keterampilan pedangku selama periode ini, kata Li Chunfeng. Ya, Sentian mengangguk. Tidak jauh dari sana, Ming Sao melihat ke arah 2 orang yang perlahan melayang di udara, tersenyum tipis dan berkata, Sentian ini cukup menarik. Tiba-tiba ada 2 orang kuat lagi di sekitarnya. Dia belum tahu bahwa Nan Batian dan Li Chunfeng yang muncul di samping Sentian adalah penjaga dunia Ladder to Heaven. Tuan Muda Ming, Fuseng mungkin bukan lawannya. Apakah Anda ingin saya mengambil tindakan? Kata lelaki tua berambut merah itu. Tidak usah terburu-buru, mari kita tunggu dan lihat saja, kata Guru Ming. Orang tua berambut merah itu mengangguk. Pada saat ini, di udara, Fuseng perlahan menarik pedangnya dari kotak pedang. Saat pedang itu terhunus,
Tiba-tiba pedang itu memancarkan cahaya dingin, dan udara di sekitarnya tampak membeku karena dingin, menimbulkan suara mendesis. Rune mengalir di pedang, dan suara samar raungan naga terdengar. Itu jelas merupakan senjata ilahi yang tak tertandingi. Di sisi lain, Sentian tidak menggunakan pedang pembunuh naga miliknya yang terkenal seperti yang diharapkan Fu Seng. Sebaliknya, dia menutup matanya, dan aura di sekitarnya mulai mengembun perlahan. Di telapak tangannya, cahaya putih samar perlahan muncul. Cahaya itu mengandung ketajaman tak berujung, yang persis seperti niat pedang yang telah dipadatkannya. Ketika Fu Seng melihat ini, wajahnya langsung menjadi sangat muram. Dia merasa bahwa tindakan Sentian merupakan penghinaan besar baginya. "Sentian, apa maksudmu? Apakah tanganmu akan kotor jika aku menggunakan pedang pembunuh naga milikmu? Kau menggunakan niat pedang ilusi ini untuk melawanku. Apa kau meremehkanku, Fu Seng?" Fu Seng bertanya dengan marah. Suaranya bergema di antara langit dan bumi, membawa sedikit keengganan dan kemarahan. Dia telah melihat Sentian menggunakan pedang pembunuh naga, dan tahu bahwa pedang pembunuh naga juga merupakan senjata suci yang tak tertandingi. Namun, saat bertarung melawannya, Sentian bahkan tidak menggunakannya. Sentian perlahan membuka matanya, senyum terpancar di matanya, dan dia berkata dengan tenang, "Kamu menebak dengan benar, aku memandang rendah dirimu. Untuk bertarung denganmu, menggunakan niat pedang ini sudah cukup. Jika aku menggunakan pedang pembunuh naga, itu akan menjadi pemborosan bakat dan kemenangan yang tidak adil." Nada bicara Sentian datar, tetapi seperti batu besar yang dilemparkan ke danau yang tenang, mengaduk ombak di hati setiap orang. "Dasar bocah sombong." Fu Seng benar-benar marah mendengar kata-kata Sentian. Ia mengayunkan pedang di tangannya, dan energi pedang tajam langsung menebas ke arah Sentian. Kemanapun energi pedang itu lewat, retakan hitam terkoyak ke angkasa, seperti ular piton raksasa yang ganas, menyerbu langsung ke arah Sentian. Sentian tampak tenang. Dia mengangkat tangan kanannya dengan santai dan melambaikan telapak tangannya yang berisi niat pedang. Niat pedang di telapak tangannya langsung berubah menjadi garis putih, menghadapi energi pedang yang datang dari Fu Seng. Saat keduanya bertemu di udara, tidak terjadi suara memekakkan telinga seperti yang dibayangkan, melainkan kebuntuan singkat. Sutra putih dan energi pedang hitam terjerat dan bertabrakan satu sama lain, dan riak energi kecil terus menyebar ke segala arah. Kemanapun ia pergi, bebatuan di tanah berubah menjadi bubuk, dan pohon-pohon di sekitarnya terpotong menjadi dua, dengan cabang-cabang dan daun-daun beterbangan di langit. Mari kita lihat berapa lama niat pedangmu bisa bertahan." Fu Seng mendengus dingin dan meningkatkan output kekuatan spiritual. Energi pedang hitam langsung menjadi lebih tebal dan lebih tajam, secara bertahap menekan sutra putih Sentian. Sentian sama sekali tidak tergerak. Sudut mulutnya sedikit terangkat, memperlihatkan senyum percaya diri. Dia berteriak pelan, "Hancurkan!" Dalam sekejap, cahaya putih itu menjadi lebih terang dan kekuatan dahsyat meledak darinya, menghancurkan energi pedang hitam Fu Seng. Tidak hanya itu, kekuatan yang tersisa terus menyapu ke arah Fu Seng. Wajah Fu Seng berubah drastis, dan dia cepat melambaikan pedang di tangannya, membentuk perisai pertahanan energi pedang di depannya. Namun, kekuatan sisa pedang Sentian terlalu kuat. Dengan suara bang yang keras, perisai pertahanan energi pedang itu langsung hancur, dan Fu Seng terlempar mundur puluhan kaki seperti layang-layang yang talinya putus sebelum dia hampir tidak bisa menstabilkan badannya. Jejak darah mengalir dari sudut mulutnya, dan matanya penuh dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. "Bagaimana mungkin? Mengapa niat pedangmu begitu kuat?" Fu Seng bergumam pada dirinya sendiri, dan ketika dia melihat Sentian, tidak hanya ada keterkejutan tetapi juga sedikit ketakutan di matanya. Tak jauh dari situ, saat Ming Shao melihat pemandangan ini, senyuman di wajahnya seketika sirna, tergantikan oleh ekspresi serius. Sentian ini memang tidak sederhana. Tampaknya dia telah tumbuh banyak hanya dalam 1 bulan, kata Ming Shao dengan suara rendah. Pria tua berambut merah di sampingnya juga tampak gugup. Ia menatap Tuan Muda Ming dan bertanya dengan hati-hati, "Tuan Muda Ming, Fu Seng sudah kalah. Apakah giliranku untuk bertindak?" Tuan Muda Ming terdiam sejenak dan menggelengkan kepalanya, "Jangan cemas. Mari kita tunggu dan lihat." Pada saat ini, Sentian perlahan turun dari udara.
Setelah berdiri diam, dia menatap Fu Seng dan berkata dengan ringan, "Aku ingin tahu apakah kamu masih memiliki kekuatan untuk bertarung lagi." Fu Seng menggertakkan giginya. Meskipun dia merasa tidak rela di dalam hatinya, dia juga tahu jarak antara dirinya dan Sentian. Dia menyingkirkan pedangnya, mengepalkan tinjunya, dan berkata, "Sentian, kamu sangat kuat dan aku mengagumimu. Namun, hari ini aku tidak memiliki keterampilan sepertimu dan aku kalah dalam pertarungan 1 lawan 1. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan kembali ke tim 8 pendekar pedang Gunung Iblis. 7 orang lainnya dari 8 pendekar pedang Gunung Iblis semuanya terkejut melihat Fu Seng dikalahkan. Mereka saling berpandangan, sedikit keraguan terpancar di mata mereka. Namun, harga diri mereka sebagai kultivator pedang membuat mereka tidak mau menyerah, dan di saat yang sama, Guru Ming mengawasi mereka dari belakang. Ketujuh pria itu menghunus pedang mereka pada saat yang sama dan mengepung Sentian. Aura mereka langsung mencapai puncaknya. "Sentian, karena kamu sangat kuat, kami bertujuh akan berkumpul untuk belajar darimu." Salah satu dari ketujuh orang itu berbicara, suaranya tegas dan dengan sedikit rasa tidak takut. Sentian menatap ketujuh orang yang mengelilinginya. Tidak ada rasa takut di wajahnya. Sebaliknya, dia menunjukkan sedikit kegembiraan. "Baiklah, kalau begitu biarkan aku melihat seberapa hebatnya kalian, 8 pendekar pedang Gunung Iblis, kecuali Fu Seng." Niat pedang di sekitar Sentian melonjak lagi, dan cahaya putih menyelimutinya sepenuhnya, seperti dewa perang yang turun ke bumi. Pertarungan yang lebih sengit akan segera terjadi. "Sentian, jangan tertipu. Orang-orang ini tidak tahu malu. Mereka ingin mengeroyokmu. Jangan melawan mereka." Lin Kevan berdiri di depan Sentian, lalu menatap ketujuh kultivator pedang itu dan berkata dengan nada meremehkan, "Apa kalian masih punya rasa malu? Sentian baru saja bertarung dan belum pulih. Kalian ingin 7 orang melawan 1 orang. Bertarunglah denganku jika kalian punya nyali. Kami di Sun Moon City punya beberapa orang yang bisa menemani kalian." Setelah kata-kata Lin Kevan, banyak kultivator di Sun Moon City juga berdiri. Hal ini membuat 7 dari 8 pendekar pedang Gunung Iblis tampak sangat malu, dan mereka tidak tahu harus berkata apa. Tuan Muda Ming melihat pemandangan ini, menoleh ke arah hantu tua berambut merah dan berkata, "Hantu tua, pergilah dan tirulah Sentian." Hantu tua berambut merah itu mengangguk, "Aku akan memenggal kepala Sentian sekarang juga." Setelah itu, hantu tua berambut merah itu melesat, lalu berubah menjadi cahaya hitam, dan langsung menuju ke arah Sentian. Wajah Sentian berubah dingin saat dia merasakan aura mengerikan yang mendekat dengan cepat, matanya dipenuhi dengan kekhawatiran yang mendalam. Dia baru saja bertarung dalam pertarungan sengit, dan jika ahli lain datang, dia tidak akan mampu menghadapinya sama sekali. Pertarungan ronde demi ronde, hanya ini yang mampu kalian berempat lakukan di dunia bawah, bah. Sebuah suara bergema di langit, dan segera setelah itu aura mengerikan menyapu langit, langsung menekan aura hantu tua berambut merah itu. Saya melihat Taois Wuji memegang pengocok, melayang di udara dengan tatapan abadi. Sentian baru saja selesai bertarung dan badannya belum pulih ketika lawan menyerang lagi. Pendeta Tao Wuji tidak tahan lagi. Hantu tua berambut merah itu menatap Taois Wuji dan berkata dengan dingin, "Kutu kupret tua, jangan ikut campur." "Aku akan ikut campur. Kutu kupret denganmu. Aku bisa melakukan apapun yang aku mau. Jika kamu tidak yakin, cobalah." Taois Wuji mengumpat dengan marah. "Coba saja." Hantu tua berambut merah itu tidak takut dan mulai bertarung dengan Taois Wuji. Kedua orang itu terus bertarung dalam kehampaan, dan suara-suara mengerikan meledak dari kehampaan. "Sekarang giliranmu." Tuan Muda Ming melirik Qian Xiaohan dan Huo Zhenfeng. Kedua pria itu mengangguk, masing-masing membawa tuan keluarga mereka dan langsung menuju Sentian. "Semua biksu dari kota Sun Moon, dengarkan. Bunuh mereka." Lin Kevan memimpin para biksu dari kota Sun Moon dan memulai pertempuran jarak dekat dengan musuh. Hyun Bin dan lainnya juga mengambil tindakan dan bergabung dalam pertempuran. Terjadilah pertarungan yang sengit, dan kedua belah pihak hampir semuanya adalah penguasa alam abadi. Jadi saat pertarungan dimulai, seluruh daratan Wuwang mulai bergetar, seolah-olah bisa dihancurkan kapan saja. Melihat semua orang telah mengambil tindakan, Fu Seng tahu bahwa dia tidak bisa lolos tanpa cedera, jadi dia mengayunkan pedang di tangannya. "Ayo kita lakukan."
7 ahli pedang lainnya menghunus pedang mereka secara serempak dan menebas ke arah Sentian. Beraninya kau, sampah kecil, menyerang Tuan Sen. Nan Batian dan Li Chunfeng segera menanggapi tantangan itu. Suara pedang terdengar, diikuti oleh ribuan cahaya pedang. 8 pendekar pedang Gunung Iblis secara langsung diblokir oleh ribuan cahaya pedang ini dan tidak dapat mendekati Sentian sama sekali. Nan Batian dan Li Chunfeng bertarung melawan 8 pendekar pedang Gunung Iblis. Tuan Muda Ming menyaksikan dengan tenang, dengan senyum di wajahnya, semakin menarik. Siapa kamu? Kok ilmu pedangmu begitu hebat? Fu Seng merasakan ilmu pedang Li Chunfeng dan tak kuasa menahan rasa terkejutnya. Jika dipikir-pikir, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa aku adalah kakekmu. Ilmu pedangmu yang biasa-biasa saja benar-benar mempermalukan nama seorang pendekar pedang. Setelah Li Chunfeng selesai berbicara, dia langsung berubah menjadi seberkas cahaya pedang dan menebas ke bawah. Fu Seng merasakan kengerian dari niat pedang Li Chunfeng, jadi dia tidak berani menghadapinya secara langsung, tetapi berteriak bentuk formasi. Saat suara itu jatuh, 8 orang tiba-tiba mengayunkan pedang mereka untuk memotong tas kain yang mengikat kotak pedang di badan mereka. 8 kotak pedang membubung ke langit, dan tanpa diduga, sinar cahaya keluar dari kotak pedang. Cahaya ini seperti pedang tajam, menuju ke arah Li Chunfeng. Ternyata ada mekanisme tersembunyi di kotak pedang ini. Ledakan! Li Chunfeng mengayunkan pedangnya, membuatnya kedap udara di depannya. Melihat ini, Fu Seng segera menggigit jarinya dan menggambar simbol khusus di pedangnya. Melihat kejadian itu, para pendekar pedang lainnya ikut menggigit jari mereka dan menggores sesuatu pada pedang di tangan mereka. Ketika lukisan itu selesai, pedang di tangan ke-8 orang itu mulai bergetar hebat. Lalu ke-8 orang itu melemparkan pedang di tangan mereka langsung ke udara, dan ke-8 pedang itu benar-benar mulai menyatu. 8 pedang itu akhirnya menyatu menjadi satu pedang raksasa, melayang di udara. Pada saat ini, rasanya seluruh kehampaan mulai bergetar. Pedang raksasa itu terbang tepat di depan Li Chunfeng, dan kemudian 8 pendekar pedang Gunung Iblis masing-masing menemukan posisi mereka, dan tetesan darah menetes ke tanah. Tanah di bawah kaki Li Chunfeng mulai bergetar hebat, dan formasi pedang perlahan muncul dari tanah, menjebak Li Chunfeng di dalamnya. Di dalam formasi pedang, energi pedang yang tak terhitung jumlahnya dan pedang raksasa menyerang Li Chunfeng bersama-sama. 10.000 pedang menusuk hati. Ini adalah keterampilan paling hebat dari 8 pendekar pedang Gunung Iblis. Begitu formasi pedang ini diaktifkan, bahkan seorang kultivator tingkat 7 di alam abadi dapat dengan mudah terbunuh. Orang-orang ini tidak berani meremehkan Li Chunfeng. Bagaimanapun, meskipun kekuatan Li Chunfeng tidak terlalu mengejutkan, setiap gerakannya adalah sesuatu yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Niat pedang Li Chunfeng memiliki semacam seni yang hebat. Dari niat pedang Li Chunfeng, mereka mengetahui bahwa Li Chunfeng bukanlah seorang kultivator dari alam surgawi, melainkan kultivator dari alam surgawi yang terjebak di sini. Maka dia tidak berani ceroboh sedikit pun dan langsung mengerahkan formasi 10.000 pedang menusuk jantung. Li Chunfeng menatap berbagai macam niat pedang dalam formasi itu, sedikit rasa jijik muncul di sudut mulutnya, dan dia perlahan menutup matanya. Meskipun kekuatannya ditekan, Li Chunfeng adalah orang yang telah melihat dunia. Dia tidak akan takut dengan formasi pedang kecil. Li Chunfeng terlihat memegang pedang, lalu mengayunkannya dengan lembut di sekelilingnya. Saat pedang itu diayunkan, sesuatu yang mirip dengan penghalang terbentuk dalam jarak 100 meter di sekitar Li Chunfeng. Wilayah pedang. Fu Seng terkejut. Dia tidak menyangka Li Chunfeng benar-benar akan menggunakan domain pedang. Anda harus tahu bahwa di wilayah pedang ini, Li Chunfeng adalah tuannya, dan dunia ini diciptakan oleh Li Chunfeng. Di dalam wilayah pedang, Li Chunfeng tiba-tiba membuka matanya dan berteriak, pedang datang. Swiss, Swiss, Swiss. Niat pedang mengerikan yang tak terhitung jumlahnya muncul dan menekan ke arah formasi pedang. Hanya dalam sekejap, formasi pedang itu langsung hancur oleh niat pedang yang mengerikan ini. Fu Seng dan yang lainnya mundur satu demi satu, mata mereka penuh ketakutan, dan darah terus mengalir keluar dari mulut mereka. Sekelompok semut bodoh, beraninya kalian melawan kami. Nan Batian berteriak keras, badannya tiba-tiba menjadi setinggi 100 meter, lalu dia melancarkan tinjunya.
Fu Sheng dan rekan-rekannya baru saja dipukul mundur oleh Li Chunfeng dan masih terkejut ketika mengetahui bahwa Nan Batian sedang menyerang mereka. 8 pendekar pedang Gunung Iblis tidak punya pilihan selain mundur lagi, mengayunkan pedang mereka untuk menghalangi Nan Tyrant. Ledakan. Cahaya pedang itu langsung hancur berkeping-keping, dan Nan Batian meninju di depan Fu Sheng dan praktisi pedang lainnya. Kekuatan yang sangat besar menyebabkan lubang besar seluas 100 meter muncul di tanah. 8 orang kultivator pedang Fu Sheng juga terpental dan jatuh ke tanah satu persatu, wajahnya tampak menyedihkan. Melihat ini, Ming Shao sedikit mengernyit dan ekspresinya menjadi serius. Fu Sheng menyeka darah dan menatap mereka dengan tak percaya. Ia tidak menyangka bahwa Li Chunfeng dan Nan Batian sama-sama kultivator dari alam surgawi. Meskipun kekuatan mereka ditekan, pengalaman tempur dan keberanian mereka sama sekali tidak dapat dibandingkan. Terlebih lagi, Nan Batian dan Li Chunfeng, sebagai penjaga tangga surga, telah bertarung dengan banyak orang dan memiliki pengalaman tempur yang sangat kaya. Mereka telah melihat semua jenis orang. Apakah kalian cukup layak untuk menjadi pendekar pedang? Jangan mempermalukan pendekar pedang. Li Chunfeng tersenyum dingin pada 8 pendekar pedang dari Gunung Iblis. Setelah berkata demikian, Li Chunfeng mengayunkan pedangnya, dan aliran energi pedang seketika membelah kehampaan. Fu Sheng terkejut, blokir. Setelah berkata demikian, 8 pendekar pedang Gunung Iblis secara bersamaan menghunus pedang panjang lainnya dari pinggang mereka dan mengayunkannya ke arah Li Chunfeng. Namun, energi pedang yang mereka ayunkan langsung hancur setelah menyentuh energi pedang Li Chunfeng. Energi pedang Li Chunfeng yang kuat menyebabkan tanda darah muncul di dada Fu Sheng dan yang lainnya. Sekarang 8 orang yang terluka tidak lagi sebanding dengan Li Chunfeng dan Nan Batian. Melihat pemandangan ini, Qian Xiaohan dan Huo Zhenfeng keduanya terkejut. Kalian harus tahu bahwa 8 pendekar pedang Gunung Iblis semuanya adalah penguasa alam abadi, dan mereka sudah terkenal sejak lama. Namun dia tidak menyangka akan dikalahkan oleh 2 orang di dekat sentian, dan dengan cara yang menghancurkan. Fu Sheng dan yang lainnya sudah kehilangan keinginan untuk bertarung saat ini, tetapi sangat disayangkan Tuan Muda Ming tidak berbicara, jadi mereka tidak berani melarikan diri sama sekali. Li Chunfeng dan Nan Batian mengabaikan 8 pendekar pedang Gunung Iblis dan menatap Tuan Muda Ming yang tidak jauh. Bocah kecil itu sungguh sombong, haruskah kita memberinya pelajaran? Kata Nan Batian. Oke. Li Chunfeng juga mengangguk. Li Chunfeng mengayunkan pedangnya, dan cahaya pedang langsung menuju ke Ming Shao. Pada saat yang sama, Nan Batian meninju dengan kekuatan yang mengerikan, berubah menjadi binatang buas dan menyerbu ke arah Ming Shao. Kalian berdua ingin membunuhku. Tuan Muda Ming tersenyum dingin. Saya melihat wajah Tuan Muda Ming berubah dengan cepat, seolah-olah ada makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya di dalam badannya. Sebuah tangan kering perlahan terulur dari badan Tuan Muda Ming, lalu menghancurkan cahaya pedang dan angin tinju dengan satu tangan. Li Chunfeng dan Nan Batian sama-sama terkejut. Mereka tidak mengerti mengapa kultivator muda di depan mereka ini memiliki kekuatan seperti itu. Tuan Muda Ming memiliki ekspresi ganas di wajahnya, dan aura hitam menyebar di sekujur badannya. Ini adalah pola energi jahat. Di dalam pola energi jahat ini, tampaknya ada banyak roh jahat yang meraung. Seorang lelaki tua berjubah merah darah dan berambut acak-acakan perlahan muncul dari roh jahat Tao Hitam. Orang tua ini memancarkan aura yang sangat aneh dan jahat. Hantu tua berjubah merah, bisakah kau membunuh mereka berdua? Ming Shao bertanya kepada lelaki tua berjubah merah yang muncul. Lebih dari cukup untuk mengalahkan 1 orang. Orang tua berjubah merah itu memandang Li Chunfeng dan Nan Batian dan berkata, "Pergilah kau, dasar tak berguna." Tuan Muda Ming melambaikan tangannya, dan hantu tua berjubah merah itu langsung menghampiri Li Chunfeng. Li Chunfeng tidak sopan dan mengayunkan pedangnya untuk memotong. Kedua pria itu saling bertarung dalam sekejap, dan kekuatan mengerikan meledak sekaligus. Seluruh daratan Wuwang tampak diselimuti kabut hitam, membuatnya gelap gulita. Dengan roh jahat yang begitu kuat dari pola Dao, sepertinya Tuan Muda Ming ini memiliki semacam hubungan dengan setan Yin. Sentian sedikit mengernyit saat dia merasakan roh jahat tebal di sekelilingnya. Sekarang dia harus memulihkan kekuatannya secepat mungkin. Dia bertanya-tanya berapa banyak orang kuat yang berada di belakang Tuan Muda Ming. Bersambung.